minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Al-An'am ayat 81 dan 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat ini kita diajarkan oleh Allah untuk ayat 80 dan 81 ya. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani. Satu di antara ciri khas dan substansi Al-Quran itu kan kisah ya. Dan kebanyakan kisah itu tentang bagaimana perdebatan antara para rasul dan umatnya. Sebenarnya kalau kita belajar dari sana ya, bagaimana hujah yang disampaikan oleh para nabi ketika menjawab tantangan-tantangan debat umatnya. Kalau dalam konteks Nabi Ibrahim ini, tantangan debat itu topiknya adalah tentang ketauhidan, tentang teologi ketuhanan ya. Nah, di situ kita sebenarnya bisa belajar ya, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh menghadapi umatnya, jawaban-jawabannya ketika dibantah ini dan itu, ya. Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Karena dalam banyak ayat juga disebutkan wa yas'alunaka gitu kadang. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad. Nah, tentang anir ruh misalnya, tentang ruh, nanti jawablah begini gitu. Itu kan di samping memang saat itu Rasul Muhammad SAW diberi oleh Allah bahan untuk menjawab umatnya, juga tercatat di dalam Al-Quran secara abadi itu dipakai sebagai pelajaran oleh kita. Jadi sengaja diabadikan di dalam Al-Quran percakapan Nabi Ibrahim, percakapan Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Itu untuk kita kemudian mengambil pelajaran. Juga mengambilnya sebagai modal dakwah. Modal dalam menghadapi umat. Kalau sampean dibantah, kalau dibantah Mas Yo, kalau nggak dibantah berarti ya podo wae. Lah iya ta. Kalau kita dibantah berarti ya apa yang kita sampaikan itu apa yang disampaikan Rasulullah. Dan kemudian bantahan umat ya seperti bantahan umat yang membantah atau mendustakan para rasul. Nah sekarang dalam konteks Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim begitu gigih dalam mendakwahkan tauhid bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Nabi Ibrahim mendakwakan itu di tengah loh, gitu, di tengah mayoritas, di tengah mainstream yang tidak mengenal siapa Allah itu. Apa lebih tepatnya gitu ya, bukan siapa tapi apa Allah itu, karena buat mereka Tuhan itu harus something, harus can be seen, apa bisa dilihat, atau can be touched, bisa disentuh. Nah kalau patung kan jelas bisa disentuh, bisa dilihat juga. Sehingga rasa takut itu bisa ditumbuhkan dengan melihat wajah patungnya yang mungkin seram, wajah patungnya yang gede, gitu kan? Apalagi di situ dikasih bebauan yang mistis gitu kan, sehingga aura mistisnya keluar.
Wes, apalagi kemudian jin juga ikut nimbrung di sana untuk menciptakan suasana, perasaan, atau keyakinan bahkan. Nah, Tuhan yang seperti itu yang waktu itu secara mayoritas diyakini oleh umat. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam muncul dengan konsep berbeda. Tuhan itu yang maha tinggi. Waktu itu Nabi Ibrahim melihatnya ketika ada bintang. Begitu bintang afala, gitu kan? Afala, dia tenggelam atau terbenam. Oh, berarti Tuhan itu kriterianya harus maha indah, menerangi. Ah, ternyata ada rembulan. Ada Robi. Tapi begitu afala juga, ini harus ada yang lebih terang. Nah, matahari, asyams, harus lebih besar, akbar. Tuhan itu harus akbar. Tuhan maha besar. Adalah matahari. Wah, ada Robi. Tapi kok terus pagi sampai siang masih terang benderang, begitu malam, ya kan? Malam macana gitu kan? Ketika gelap meliputi al-lail malam, udah nggak kelihatan lagi matahari. Maka wah berarti bukan ini. Berarti Tuhanku itu ya gabungan dari semua itu. Maha tinggi, maha indah, maha menerangi, maha besar, dan yang paling penting maha menciptakan. Itu bukan sesuatu yang diciptakan, bukan makhluk, tapi khaliq. Seperti kemarin itu. Nah, konsep ini yang ditawarkan Nabi Ibrahim kepada umat. Tapi umat saat itu, apa toh Ibrahim? Apa toh kamu itu Ibrahim? Apa toh? Ah, saya ngomong yang nyata-nyata sajalah. Apa? Di mana Tuhan itu? Nggak ada. Secara sains nggak terbukti ada. Cuman pikir orang dahulu itu nggak ngomong gitu. Ya sama. Yang dimaksud sains itu kan empiris. Apa empiris itu? Sesuatu yang bisa dibuktikan secara indrawi. Bisa diteliti di laboratorium. Pakai senyawa-senyawa kimia. Kan gitu kalau sekarang. Sok-sokannya modernnya kan gitu. Ya kan? Sesuatu yang bisa secara metodologis, keilmuan, ilmiah, bisa dirunut lah. Itu. Kan ada kaidah-kaidah ilmiah itu. Kalau riset itu begini, begini, begini. Nah kalau Tuhan nggak bisa diriset, kan dengan metode penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif atau mix kualitatif kuantitatif, Tuhan itu bagaimana? Nggak bisa ya, berarti nggak, nggak, nggak valid. Tuhan itu nggak ada kan gitu orang sekarang. Sebenarnya podo wae orang-orang dulu yang menafikan atau mentiadakan Tuhan itu simple malahan, nggak usah aneh-aneh. Pokoknya kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba ya nggak Tuhan, gitu kan. Lah sekarang aja orang gaya-gayaan. Pokoknya kalau nggak bisa dibuktikan secara empiris, waduh, podo wae mas, gitulah. Hanya bahasa sampean saja. Konsep pemikirannya tetap aja jahiliyah. Nah, Nabi Ibrahim berbeda. Nabi Ibrahim justru memakai logika simpel. Kalau Tuhan itu ya sesuatu yang beyond our imagination. Di luar imajinasi kita, Nabi Ibrahim begitu. Bahkan di luar konsep-konsep ilmiah kita, ya di atas itu. Tuhan tidak boleh dibatasi oleh dangkalnya otak kita dalam menentukan kriteria ilmiah atau enggak, itu kan kedangkalan kita aja. Gitu. Dan saya setuju dengan Nabi Ibrahim itu. Kenapa? Gini, konsep yang paling ilmiah sekarang sekalipun, metodologi yang paling sahih sekalipun yang dipakai umat sekarang, itu masih banyak belum bisa menjelaskan boro-boro hal yang di luar angkasa. Hal-hal yang ada di bumi saja.
lautan saja. Kecanggihan katanya punya satelit yang bisa melihat seluruh di bumi. Manusia itu sampai sejauh ini, secanggih katanya yang metodologis, yang ilmiah, yang saintifik, dan sebagainya, yang itu baru bisa menjelajahi 5% dari luas lautan di bumi. Jadi masih ada 90-an% laut yang belum tereksplorasi. Boro-boro kok kemudian lihat di dalamnya ada apa. Dan boro-boro kok meneliti apa itu bagaimana. Belum. Ya yang sudah canggih itu. Belum ada. Apalagi kok angkasa luar. Di bumi itu loh manusia belum. Belum bisa. Dalam bidang kedokteran, dalam bidang bioteknologi, manusia kan katanya sudah bisa mengkloning orang, ya, atau mengkloning kambing, mengkloning kera, mengkloning apa dan sebagainya. Cloning itu kan tetap saja membutuhkan spermatozoa, membutuhkan ovarium untuk diadakan zigot. Belum ada teknologi yang bisa membuat sperma. Nggak ada. Nggak ada. Boro-boro membuat sperma. Membuat kulit saja nggak bisa. Boro-boro membuat kulit. Membuat kuku saja nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Nggak usah susah-susah membuat kuku. Buat belek aja, ketek. Tahu ketek ya? Zaman ini kalau bangun tidur itu di mata ada apa itu? Yang di ujung mata itu loh. Manusia suruh bikin itu. Nggak bisa, Mas. Disuruh buat air kencing nggak bisa. Kalau tap-tapan oli yang rusak bisa, tapi nggak bisa. Nah, di situ maka Nabi Ibrahim menawarkan konsep Tuhan itu harus beyond, harus sesuatu yang di luar semua itu. Lebih kuasa, lebih tinggi, lebih besar, dan lebih canggih daripada semua itu. Harusnya kalau memang knowledge atau sains itu berdasarkan doubt atau keraguan, harusnya manusia juga begitu. Bahkan meragukan kemampuan diri sendiri untuk bisa mencapai Tuhan. Dan sampai hari ini memang pelan namun pasti para sains itu sudah mulai mengarah kepada, oh ya berarti ada something, ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Meskipun mereka baru sampai pada tingkat bahwa ada inti energi, sumber dari segala sumber energi itu pasti ada. Itu katanya. Nah, meskipun sebenarnya simpel, ya itulah Tuhan. Yang tidak bisa didekati hanya oleh otak kita. Ya karena otak kita pun terbatas, jangankan memahami Tuhan, Sang Pencipta. Memahami ciptaannya aja kita baru sekian 0,00000% dari kemampuan kita. Jadi sangat naif dan sombongnya berlebihan jika kemudian manusia meragukan adanya Tuhan hanya karena tidak bisa dilihat atau tidak bisa diraba. Gitu kan? Maaf ya, maaf. Bukan pengen berkata jorok. Manusia itu loh, mbok teliti, kentut itu loh nggak bisa dilihat. Nggak bisa. Disentuh bisa, hanya bisa dicium. Ya kan? Angin itu bisa dilihat? Nggak bisa. Tapi bisa dirasa kalau menyentuh kulit. Nah, dalam bentuk apa itu? Nah, kan harusnya lebih dari itu. Sinar itu bisa dilihat. Bisa disentuh? Enggak. Bisa diraba? Enggak. Berarti kan ada sesuatu yang tidak bisa disentuh, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, dan harus sesuatu yang lain yang menciptakan itu. Jadi ini satu di antara, makanya qala Nabi Ibrahim berkata ketika dibantah oleh umatnya, wahajjahu qaumuhu, dibantah umatnya, qala Nabi Ibrahim berkata, atuhajjuni fillahi wa qad hadani.
Gimana kamu mau membantahku? Saya ini sudah dikasih hidayah sama Allah. Nah, persoalan hidayah ini dulur, itu memang sudut pandang ya. Sudut pandang orang beriman itu begitu mudah memahami akan eksistensi Allah, sementara sudut pandang orang yang belum dapat hidayah itu ya sulit sekali. Misalnya begini, contohnya gini aja deh. Ada orang yang teriak-teriak, loh, enggak ada apa-apa, enggak kelihatan apa-apa, cuma batu tok ini kok. Karena dia nengoknya itu dari bawah dan dia pendek, terhalang oleh batu. Nah, ada orang yang kemudian bisa agak dikit, tinggi dikit, punya tatakan untuk kakinya. Lalu dia melihat, oh iya, tapi kok apa sih ini antara apa batu apa kok hijau-hijau ini? Karena dia baru melihat separuh atau sedikit itu. Tapi ada yang kemudian tatakannya sudah tinggi, tempat dia melihat juga sudah sangat luas. Dia melihat ternyata di balik batu-batu itu ada taman yang sangat indah. Lah, ada juga yang orang yang bahkan sudah di dalam taman itu. Nah, itu yang saya maksud dengan orang yang masih kafir, belum beriman tadi itu. Karena dia terhalang oleh batu itu. Sudut pandangnya nggak bisa melihat taman itu. Ada orang yang sudah melihat taman itu cuma separuh-separuh, sedikit-sedikit gitu aja. Karena dia baru, ya ilmunya atau imannya baru sedikit wawasannya. Ada orang yang sudah melihat itu, indah bener ya. Karena dia sudah membaca kitab, melihat, mendengar, dan sebagainya. Tapi dia belum berada dalam taman itu. Ada orang yang sudah berada dalam taman itu, merasakan sendiri. Nah, orang-orang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang beriman, pengikut para nabi yang telah beriman, itu sudut pandangnya itu karena dia sudah berada dalam taman itu. Dia sudah merasakan hadirnya Allah dalam hati, memberi hidayah, menunjuki, gitu kan, dan merasakan nikmatnya hidup dalam hidayah. Nah itu yang kemudian qala atuhajuni fillahi wa qad hadani. Gimana kamu mau membantahku? Wong sudut pandangnya saja kamu masih terhalang batu tadi. Gimana aku menerangkan kepada kamu sementara aku sudah berada di taman ini, gitu kan? Jadi itu, maka di situ disebut wala akhafu ma tusyriku nabi illa ayyasha rabbi syai'an. Aku enggak takut belas kalau kamu takut-takuti nanti kalau enggak pakai nogodino, kalau nanti harinya enggak tepat nanti maka akan mati. Kalau nanti hari hajatannya itu enggak sesuai dengan hitung-hitungan nogo sosro, nogo sari, nogo apa lagi? Nanti akan miskin. Kalau hajatannya pintunya di sebelah sana nanti akan seret rezekinya. Enggak aku takut, kata Nabi Ibrahim. Karena wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakarun. Karena Allah Tuhanku itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Enggak ada. Enggak, aku enggak takut. Karena Allah lah yang maha memberi, maha menciptakan segalanya. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazil bi 'alaikum sultan. Dan bagaimana aku takut terhadap apa yang kamu sekutukan? Kamu aja terhadap Tuhanku yang jelas-jelas Maha Kuasa kamu juga enggak takut. Ya kan? Nah, kamu juga enggak takut terhadap Tuhanku, padahal kamu enggak punya ilmu apa-apa tentang apa yang kamu sekutukan itu. Enggak punya kekuasaan, enggak punya apa. Itu. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka ya sudah kita lihat saja mana yang akan mendapatkan keamanan ketika benar-benar ada bencana atau siksa Allah. Kamu atau aku. Nah, itu menjadi semacam tantangan balik ketika Nabi Ibrahim ditantang balik sama Nabi Ibrahim. Ya sudah, sekarang kita lihat saja mana di antara dua golongan antara aku dan kamu yang aman ketika nanti ada siksa.
Kamu kan nantang-nantang ya. Ayo datangkan siksa kalau memang kamu benar ya. Atau datangkan bukti kalau kamu memang sodik, hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Coba tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu benar. Kalau memang ada siksa, tunjukkan, hadirkan siksa, bla 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 sebagainya. Tapi itu tadi kata Nabi Ibrahim, ya sudah kita nunggu keputusan Allah. Nah di sana kita diajarkan untuk bagaimana menghadapi umat, mulai dari cara yang paling simple, cara yang paling sederhana, sampai ke hal yang paling menantang. Jadi mulai dari yang paling lembut, pendekatan persuasif, sampai kepada ya wis, lek-lekan wis gitu. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Izin Gus. Siapa dulu ya? Saya ya, Bang. Gus. Silakan. Bagaimana kita nyikapin ya, Gus, kalau yang nowadays ini kalau orang Islam ya bilang Islam. Tapi terus combination between Islam sholat iya, tapi percaya tentang zodiak, tentang mau apa? Ada yang pakai kayak di Jawa Tengah Nyun Sewu ya, bukan mau racist, tapi yang pakai ngirim yang ke laut yang seperti itu, Pak. Padahal mereka juga orang Islam gitu. Di mana kita berdiri seperti itu, Gus? Apa kita automatically jadi syirik gitu, jadi menduakan Allah? Oke, gimana, Gus? Thank you. Oke, jadi itu yang kemarin ditanyakan Mas Abdurrahman atau siapa kemarin itu ya, tentang surat Al-Baqarah 2 kemarin, ya kan? Siapa yang hari kemarin Mas ada tak Mas hari ini, Mas yang kemarin bertanya? Oh, sudah Ya, ditanya. sama Mas Ramadan apa siapa? Mas Ramadan apa siapa kemarin itu? Oh, Ya, kemarin kan tentang ayat 42. Nah, itu di surat Al-Baqarah kemarin, Bu ya, ayat 42. Itu kan ada larangan dari Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan jangan engkau mencampurkan antara hak dan yang batil. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kamu juga menyembunyikan yang benar. Orang-orang semacam ini itu ada sejak dulu. Jadi sebenarnya ya, umatnya Nabi Musa itu ya dia merasa bahwa dia masih memegang teguh ajarannya Nabi Ibrahim. Masih. Tapi sebenarnya kan yang terjadi bukan. Ada memang beberapa sendi ajaran Nabi Ibrahim yang dia pegang teguh, tapi dicampur dengan tradisi-tradisi tadi, sehingga udah nggak karu-karuan. Udah nggak karu-karuan. Nah, begitu Nabi Musa hadir, kemudian memurnikan ajaran kembali kepada tauhid, tidak ada sirik-sirik apapun, lama-lama kan ya meskipun awal dibantah dapat umat. Nah umatnya Nabi Musa yang asli ini masih bagus, tauhid, nggak ada dicampur dengan yang lain-lain. Tapi begitu Nabi Musa wafat, jarak 1-2 generasi sudah mulai dicampur lagi tuh. Ini kerjaan setan memang. Membisikkan apa yang salah menjadi kelihatan benar. Mulai melenceng lagi. Begitu Nabi Isa hadir, memurnikan lagi Taurat yang asli, tauhid. Kan Nabi Musa sampai umatnya itu menuhankan Uzair. Uzair ibn Allah. Uzair itu anak Allah gitu. Nah begitu Nabi Isa datang memurnikan untuk tauhid lagi. Ditentang, dibenci. Tapi kan yang masih punya Al-Hawariyun itu. 12 santri setianya itu. Meskipun yang satu kemudian menjadi traitor. Nah dari murid ini yang mengajarkan baik. Tapi begitu Nabi Isa dirafa Allah, murid-muridnya satu generasi habis, selanjutnya ini ya melenceng lagi. Nabi Muhammad SAW hadir 600 tahun kemudian, memurnikan lagi ajaran seperti ajarannya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Dibantah, ya iya.
Tapi kan akhirnya Nabi Muhammad SAW juga punya murid kan, santri, umat. Nah, di awal masih bagus Khulafaur Rasyidin. Mentauhidkan Allah, tidak disekutukan dengan apapun. Loh, Nabi Muhammad kan jelas nih, dulur ya. Ini tolong diperhatikan. Nabi Muhammad SAW itu hadir. Ini ya, nanti biar jadi bahan. Mudah-mudahan nggak ngantuk ini. Nabi Muhammad SAW hadir itu di Mekah. Ya. Artinya lahir di Mekah. Sebenarnya jangan mengatakan Mekah itu kafir secara kafir utuh lah ya. Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya itu tidak mensekutukan Allah dalam konteks tidak percaya Allah. Bukan begitu loh. Mereka itu menuhankan Allah. Menuhankan Allah. Lawang pada saat mereka akan memerangi Nabi Muhammad SAW itu, Abu Jahal itu bergelantungan di pintu Ka'bah sambil ngomong gini kok, ya Allah, berikanlah aku kemenangan memerangi Muhammad yang telah merusak agama ini. Begitu. Jadi masih merasa menuhankan Allah. Apa coba yang dia lakukan? Mereka itu memasang patung-patung itu karena itu ajaran nenek moyang mereka. Dan mereka merasa itu sebagai satu wasilah saja. Perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Allah. Jadi Allah Ta'ala Uzza itu menurut mereka bukan Tuhan yang kemudian menggantikan Allah, tetapi hanya dewa-dewa yang menjadi perantara. Biar lebih ini. Nah coba, tapi begitu Nabi Muhammad hadir, waktu awal memang belum punya power, sampai hijrah ke Madinah. Begitu di Madinah sudah punya power, balik lagi ke Mekah, apa yang dilakukan? Apakah tradisi itu masih dipelihara dengan alasan local wisdom? Tidak ada. Dihancurin semua tuh berhala. Tidak ada, Mas. Gitu loh. Jadi tradisi-tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan syariat oleh Rasulullah SAW disucikan, dibersihkan. Justru itulah kenapa sampai bencinya Abu Lahab, Abu Jahal pada Nabi Muhammad itu, karena dianggap merusak tradisi adat istiadat. Nah, kalau kemudian dulu sudah disucikan oleh Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin masih baik, generasi tabi'in masih baik, tabi'in masih baik, sudah mulai ke bawahnya ya ditambah lagi, dicampur lagi dengan tradisi lagi, apalagi sekarang 1400-1500 tahun, ya sudah. Nah, hal-hal semacam ini gimana? Ya sama, kita sama dengan umat-umat terdahulu yang gitu itu kalau memang mencampur adukkan. Rasul sudah membersihkan. Coba toh. Sampai ke Indonesia misalnya, Wali Songo. Kita harus perlu ingat, Indonesia ini dulu pengikut animisme, dinamisme. Di samping sebagian mungkin ada Hindu-Buddha ya. Tapi sebagian besar adalah animisme, dinamisme. Yang menyembah pohon, yang menyembah ini dan lain sebagainya, patung, apa segala macam. Sama Wali Songo habis. Sudah dibersihkan itu. Sudah dengan pendekatan persuasif. Bersih. Saya yakin dulu di setiap rumah yang ada di Jawa ini, atau di Sumatera, atau di Kalimantan, di semua rumah pasti ada tempat-tempat sesajen punden-punden. Pasti itu. Sebelum Islam datang. Lalu kalau kita meyakini bahwa Wali Songo datang hadir, dibersihkan itu. Dengan kemudian tauhid. Semua orang antara kita ini sekarang sebagai hasil dakwanya beliau-beliau. Sudah tidak ada lagi begitu-begitu. Lah kok sekarang kemudian ada segolongan umat Islam yang mengkampanyekan untuk kembali kepada sembah-sembahan, dupa-dupa, apa segala macam, ajaran nenek moyang katanya. Katanya bisa berdampingan dengan ajaran Islam. Ini kan berarti apa? Menghancurkan hasil dakwanya para wali, para dulu-dulu. Padahal dulu itu sudah dengan pelan-pelan, bahkan dengan ajaran Islam dimasukkan dalam gending-gending Jawa, kan gitu. Itu kan sebenarnya bukan karena menyetujui gending-gending, tapi itu untuk jalan masuk yang suatu saat nanti dia nggak ada itu. Gitu. Lah kok sekarang kemudian diajak kembali nyembah Roro Kidul, katanya bukan nyembah ini hanya kearifan lokal, kita tetap nyembah Allah. Ya apa bedanya dengan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab? Gitu loh. Abu Lahab, Abu Jahal itu percaya Allah loh. Dan haji loh.
Haji itu ada dulu, meskipun dengan cara-cara jahiliyah. Misalnya kalau kita ikhram kan nggak boleh pakai apa-apa kecuali kain yang putih itu, dan kain pun nggak boleh dijahit untuk laki-laki, menunjukkan kita polos betul di hadapan Allah. Tapi orang jahiliyah dulu, wes sekalian nggak pakai baju, kan gitu. Tapi dia tawaf mengelilingi Ka'bah juga. Nah, artinya apa? Memang secara cerdas dalam tanda kutip, setan itu licik banget. Jadi memasukkan apa kemusyrikan, kesirikan itu di dalam praktek-praktek ibadah justru. Itu yang disebut sebagai talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Gitu loh. Lalu apa kondisi mereka? Ya silakan menyebut diri masing-masing. Nanti kalau saya bilang A, B, C, waduh pengajiannya Gus Glory gini, 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 gini. Nah, saya hanya menjelaskan logika berpikir dan ayat-ayat Allah saja. Dan nanti besok kita akan pelajari di ayat selanjutnya itu persis apa yang ditanyakan Budia tadi. Nanti akan di ayat yang 82 itu. Itu besok akan kita bahas. Besok ayat yang 82 itu Budia. Yakni tentang auzubillahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Itu nanti kan siapa sih orang-orang yang beriman yang benar-benar itu orang yang tidak mencampur adukkan antara yang hak dan yang musyrik. Itu loh orang yang iman beneran. Bukan saya yang ngomong gitu, tapi ayat 82 besok kita pelajari bersama. Nah, pas kan pertanyaan sama dijawab sama Al-Qur'an. Apa Pak Majukan? Monggo. Itu loh dia. Pak Majukan sudah mencet tombol dari tadi. Waktunya Pak mau Mas. habis. Ayo silakan. Apa waktunya dikit, Pak Majukan? Permisi Gus, Ya. karengipun nyuwun pangapunten. Itu loh Dari ditanyain Pak Abdullah itu loh, masa nanya wajahnya nggak kelihatan. Silakan. ini Gus, Gus Glory tadi mengatakan bahwa semua ayat yang tertera di dalam Al-Quran berapa ribu ayat itu, yaitu tentang kisah-kisah daripada para nabi identik dengan kebenaran Allah maupun hidayah dan wahyu Allah. Akan tetapi dengan melihat daripada situasi, terbagi jadi dua sisi, yaitu sisi pertama yaitu sebagaimana umat manusia yang sempat mencari daripada kebenaran Allah yang identik dengan apapun yang dilakukan para nabi. Mudah-mudahan kami digolongkan dari golongan hamba seperti itu, Gus. Bermuara pada posisi kebenaran Allah, mendapat ridhonya Allah. Amin. Satu sisi, kebanyakan umat manusia itu mengatakan bahwa itu kan kisah-kisah nabi terdahulu. Bisa dikategorikan itu dongeng-dongeng terdahulu. Nah sekarang adanya ulama, ya kita harus ikut ulama kan gitu. Nah, itu bagaimana Gus, mohon dijelaskan sebagaimana manusia karakter yang sisi kedua tadi itu menjadikan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Pak Majukan coba dibuka di surat Al-Mutaffifin ayat 13. Surat Al-Mutaffifin ayat 13. Bagus, surat yang berapa, Gus? Al-Mutaffifin. Surat keberapa? Oh, surat keberapa? Ini tanya Pak Jo itu. 83 Pak Majukan. Udah dijawab tuh. Surat ke-83 Al-Mutaffifin. No, malah tanya Pak Haji Abdullah malah apal tuh. Wailul lil mutaffifin loh. Tambah apa malah apal ayatnya. Saya malah nggak apal. Besok yang ngajar Pak Jo sama Pak Abdullah itu. Siap. Ayat 13. Permisi. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Ayat 14. 14, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Persis, jadi ketika dibacakan ayat tadi itu, Pak, itu sudah sejak dulu. Orang ketika dibacakan ayat yang benar, asli misalnya tentang Taurat yang asli gitu. Ngomongnya juga gitu, macam Nabi Musa, itu dongeng-dongeng terdahulu Musa, nggak usah cerita. Sekarang ya apa yang ada sekarang, ulama-ulama Bani Israel ini loh yang kami turut, nggak kamu itu gitu.
Nabi Isa juga begitu ketika mendakwahkan Taurat yang asli, yakni Injil itu kan Taurat yang asli ya, artinya kan kembali kepada Taurat yang asli, Injil ada perbaharuan, penyempurnaan lah ditambahkan oleh Allah. Diajak itu, yang ngomong gitu. Asatirul awalin itu apa toh? Dongeng-dongeng terdahulu ada surga dan neraka itu apa? Sekarang kami ya ikut-ikut ulama-ulama Bani Israel ini loh, yang keren-keren ini loh, nggak kayak kamu itu saya Isa, gitu. Begitu Nabi Isa wafat, ratusan tahun kemudian Nabi Muhammad SAW hadir dengan membacakan Quran. Bisa sampaikan idza tutla alaihi ayatuna. Ketika dibacakan ayat-ayat kami atas mereka, dia mengatakan apa? Allah qala. Dia berkata asatirul awalin. Itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Muhammad, kamu itu apa sih? Bicara kisah, bicara ini, bicara itu, Nabi Ibrahim gini, Ashabul Kahfi gini, Fir'aun Qarun begini, tentang Namrud begini, apa itu? Nah itu, kami sudah ikut ulama-ulama Nasrani, ulama-ulama Yahudi ini loh, yang pinter kitab ini loh, nggak kayak kamu gitu. Tapi kata Allah apa? Kala balin, mereka ini orang-orang yang sudah tertutup hatinya. Jadi kalau sekarang kemudian kita ini membacakan ayat Quran apa adanya, membacakan hadis yang sudah muhkamat jelas, lalu kemudian dibilang, wah patokan, majukan kamu itu ngomong apa, kamu nggak mondok di mana-mana, itu loh yang mondok-mondok itu loh. Sama digitukan, ya sama tinggal gini aja Pak Majukan. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nggak usah muring-muring, nggak usah ilfil sakit hati. Wis berarti maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berarti terulang kembali apa yang dulu dibantahkan oleh umat. Berarti sampean merasa bersyukur harusnya. Kenapa? Berarti benar Quran. Itu aja, nggak usah diambil hati, ya kan? Wes, dari sekarang matur suwun sudah dikirimi madu, tadi malam tak pakai untuk sahur madunya. Saya dikirimi madu sama Bang Majukan, nggak tahu madu itu diambil dari hutan mana itu? Hutan kalau Batang Gus. Mana ada di Kalimantan Barat hutan tempat samaan habis untuk sawit gitu. Masih ada Gus, sebagian Gus. Oh ada. Berarti tawonnya memang ngincer hutan itu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Allah merahmati kita semua dalam siratal mustaqim, menjaga kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fir lil mu'minina wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu. اللهم ادفعنا البلاء والوباء قد الحسدنا من الجن والشياطين ربنا نجينا ولينا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وافتح لنا باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد القتل الامطار وتدبر ونادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an